Pemirsa Household of Faith, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan pokok pembahasan kita kali ini, kita akan membahas sesuatu yang seringkali diabaikan oleh banyak pasangan suami istri, yaitu rubah-rubah kecil di dalam pernikahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa di masa pandemi corona seperti ini, di beberapa kota besar dan penelitian menunjukkan seperti di Semarang, terjadi peningkatan sampai 300% perceraian. Belum lagi di kota Bandung sampai orang antri untuk urus tentang perceraian. Dan di kota-kota besar yang lainnya. Dan itu bukan cuma di Indonesia, tapi di kota-kota besar lainnya di belahan bumi yang lainnya. Terjadi peningkatan perceraian. Dan kita harus tahu sesungguhnya kenapa ini bisa terjadi. Bahwasanya sebetulnya rumah tangga sedang menghadapi pertempuran yang paling hebat. Ini bukan pertempuran secara fisik ya. Tapi kita harus mengetahui bahwa kuasa kegelapan itu tidak menginginkan rumah tangga mengalami kesatuan. Karena dengan kesatuan rumah tangga akan menghasilkan keturunan dan generasi yang kuat dan tangguh. Tapi kerajaan kegelapan tidak mau itu agar supaya generasi yang selanjutnya dilahirkan dan dibesarkan dalam atmosfer yang kacau, dan sehingga akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan fatherless generation. Generasi tanpa bapak, dan itu akan meningkatkan angka kriminalitas di seluruh dunia. Wow, betapa mengerikan sekali. Tetapi mari kita perhatikan apa kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan selalu memberikan jawaban, memberikan jalan keluar supaya kita bisa menang menghadapi segala hal yang menyerang di dalam rumah tangga kita. Saya akan bacakan dalam kitab Kidung Agung 2 ayat yang ke-15 berkata, "Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga." Perhatikan loh ya, sedang berbunga. Itu gambaran keluarga yang wow, menikmati hubungan yang mesra ya. Anak-anak bertumbuh harmonis dan luar biasa, suasana yang indah di dalam keluarga dinikmati. Ya. Lalu kemudian saudaraku, tetapi hati-hati, justru kondisi itu membuat kuasa kegelapan membangkitkan tanda petik rubah-rubah kecil untuk merusakkan keindahan taman, keindahan kebun anggur tersebut. Dan perhatikan baik-baik, dikatakan di sini rubah-rubah kecil, bukan sesuatu yang besar seperti serigala. Kita tahu bahwa rubah itu sifatnya omnivora, jadi dia bisa karnivora, dia bisa makan daging, tapi dia juga herbivora. Dia makan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Dia bisa dua-duanya. Ini harus diwaspadai. Dia perusak yang luar biasa di dalam keluarga-keluarga. Jangan remehkan perkara kecil. Ya, kita lihat saudaraku bagaimana pernah dibuat penelitian di laboratorium anak-anak sekolah SD maupun SMP. Biologi khususnya pelajarannya. Bagaimana kalau kata itu ketika ditaruh di tempat panci yang ada air yang panas, dia pasti ketika ditaruh langsung spontan dia akan melompat dan dia terhindar dari kematian. Tapi ketika ada hal yang lain dilakukan, yaitu pelan-pelan mulai tadi diisi dengan air dingin lalu dipanaskan pelan-pelan ya panci tersebut, lalu kemudian ditaruhlah katak di situ, dan tiba-tiba ketika panas mulai bekerja, itu katak masih suka berenang-berenang di situ, dia masih menikmati suasana kehangatan dan dia tidak bisa waspada sampai akhirnya kenyataannya terjadi, katak-katak tersebut akhirnya ketika air mendidih mereka mati dan mereka tidak sempat untuk melompat lagi. Perhatikan hal yang kecil. Oleh sebab itu, mari kita waspadai. Beberapa hal itu apa saja? Yang pertama, pengabaian. Ignoring. Wow, bagaimana bentuknya? Salah satu yang hati-hati yang harus kita waspadai adalah pengabaian dalam hal berkomunikasi.
strategi yang paling jahat yang dilakukan oleh iblis dan kerajaan kegelapannya adalah mengacaukan komunikasi antara suami istri. Sehingga yang terjadi, waktu pacaran, WA-nya ya tanya, apa kabar sayang? Kamu lagi ngapain? Aku kangen loh sama kamu. Itu panjang sekali kalimatnya. Tapi waktu menikah, saudaraku, mulai pertanyaannya mulai pendek. Apa kabar? Itu saja. Kalau pernikahan bertambah, malah ngapain? Jawabannya OTW. On the way, OTW, pendek-pendek saudaraku. Dan dulu ngomongnya halus, sekarang intonasinya jadi tinggi, nadanya jadi tinggi. Nada tinggi dalam pembicaraan komunikasi berarti menunjukkan tanda awal bahwa hatinya sudah mulai menjauh, saudaraku. Oleh sebab itu perhatikan dalam komunikasi ini, waspadalah, waspadalah. Bangun keterbukaan antara suami istri. Jangan ada rahasia di antara kita. Dan belajar ketika ada komunikasi yang mampet, yang mandek, nggak nyambung. Mulai bangun penyelesaian. Bicarakan bersama. Saya percaya kita akan terhindar dari serangan, rubah, pengabaian komunikasi. Iya, yang selanjutnya adalah kita mesti waspada kepada pengabaian kebutuhan bahasa kasih. Nah, tadi seperti dikatakan rubah itu bukan serigala yang kalau kita lihat sesuatu yang langsung mengerikan, menakutkan, kita langsung waspada. Nah, masalahnya kita tuh suka mengabaikan hal-hal kecil yang ini justru grogotin pelan-pelan gitu ya. Pengabaian bahasa kasih, contohnya gini, kita seharusnya paham kebutuhan bahasa kasih masing-masing ya, khususnya pasangan kita. Contohnya saya bersaksi, kemarin itu pada waktu mau pergi ke kantor, saya sudah bilang bahwa hari ini saya tidak bisa nemenin karena saya harus ada Zoom. Tapi dia bilang, temenin lah, oke lah. Siapa itu? Siapa lagi? Dia itu, suami saya ini, dia itu memang maunya harus ditemanin, didampingin gitu. Saya pikir-pikir, ya sudahlah, saya toh bisa melakukan Zoom di kantor. Jadi akhirnya saya melakukannya, menemenin dia. Ayo setiap kita di rumah, kalaupun kita bisa melakukannya, apa sih sulitnya? Kita memenuhi kebutuhan bahasa kasih pasangan kita. Sebab kalau kita nggak memenuhi kebutuhannya, awas, di situ dikatakan bukan hanya rubah loh ya, bukan satu rubah, tapi rubah-rubah. Kalau satu nggak kepenuhan, dia bawa teman-temannya dan kawan-kawannya, lama-lama akan terjadi kekecewaan. Suatu kali saya ini sama suami saya pasti beda latar belakang dong. Saya dari latar belakang keluarga kuliner, suka sekali makan di luar. Suami saya ini keluarga yang selalu makan di rumah karena dia lahir di daerah di desa juga ya. Jadi memang jarang gitu makan luar, wong deso. Apakah yang terjadi? Saya sekali minta diantar kuliner. Ini setelah berapa tahun pernikahan ya, 2 kali. Yang macet lah, yang sibuk lah, yang pelayanan lah, yang inilah, yang itulah. Sampai akhirnya timbul benih-benih kecewa dalam hati saya. Nah, ini yang perlu kita bereskan, jangan kita mendiamkan kekecewaan itu begitu saja. Nah, yang perlu kita tahu juga suami istri bahwa kita juga harus menyampaikan, mengkomunikasikan harapan kita. Ingat loh ya, pasangan kita bukan dukun. Pasangan kita bukan maha tahu, yang dia bisa tahu semuanya. Kita harus sampaikan, sayang jujur aja aku kecewa loh, sudah berapa kali aku minta ke sana tapi belum diantar juga. Nah akhirnya kita lakukan pemulihan, kita lakukan pemberesan supaya benar-benar selesai dan rubah-rubah itu. Karena firman Tuhan tadi berkata tangkap, jangan dibiarin aja, segera lakukan pemulihan. Yes, tangkap, jangan lupa loh ya, jangan dibiarkan. Berbicara tentang rubah-rubah kecil dan itu perusak kebahagiaan rumah tangga, perusak hubungan suami istri. Yang kedua ini adalah pembandingan. Wow, kita seringkali tanpa sadar ya. Tanpa sadar suka membandingkan pasangan kita dengan orang lain. Ya, jangan sekali-sekali Anda mencoba membandingkan istri Anda dengan istri orang lain. Ya, dia pasti akan mengalami keterlukaan. Dan jangan pernah membandingkan pula suami Anda dengan suami orang lain. Kalau mau membandingkan, gak usah tanggung-tanggung. Bandingkan dengan Tuhan Yesus. Boleh ya?
Boleh dong. Supaya mendorong pasangan kita berjalan dalam kesempurnaan seperti Kristus inginkan. Nah, ini penting sekali ditekankan karena ada banyak suami istri mengatakan, aduh, dia suaminya ya penghasilannya besar. Wow. Padahal kebutuhan utama seorang laki-laki itu dihormati, dihargai. Ketika dibandingkan seperti itu, gengsinya terganggu. Ada perasaan yang tidak enak akan muncul. Dan itu menyebabkan kebutuhan atau energi untuk mencintai pasangannya menjadi bocor. Wow, Nah, itu bahaya. Demikian pula kalau kita meremehkan dan kita tidak memberikan kasih yang cukup kepada istri kita, maka yang terjadi kita membandingkan dia dengan perempuan yang lain. Bahkan hati-hati, banyak orang membandingkan dengan istri gembalanya, istri pemimpinnya, idolanya ya, biasanya pembandingan dengan idola. Akibatnya ya. apa? Akan ada keterlukaan, ketersinggungan, dan itu akan menyebabkan energi dia untuk menghormati suaminya akan menjadi bocor. Dan akibatnya terjadilah apa yang disebut the crazy cycle, lingkaran gila. Ya, wow, dijauhkan itu daripada setiap kita. Kalau pembandingannya kepada masa lalunya tersebut gimana? Contoh gini ya, saya suka sama suami saya ini karena saya tuh orangnya diem, dulu ngomong itu jarang-jarang gitulah. Kalau mami saya bilang saya ini kayak gong. Gong itu apa, kalau nggak dipukul nggak bunyi. Jadi saya suka sama suami saya ini karena dia tuh rame, lincah, hingar-bingar gitu ya. Sebentar di sini, tahu-tahu sebentar kemudian sudah di sana, sudah loncat-loncat. Tapi bertambahnya waktu, bertambahnya usia, bertambah banyaknya tanggung jawab, peranan-peranan semuanya. Faktor Akhirnya pelan-pelan mulai berubah. Sekarang lebih cool, lebih diem. Kalau pembandingannya kepada orang yang sama, tapi kepada masa lalunya gimana? Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Kan kepada dirinya sendiri. Dan semakin menyadari bahwa memang perjalanan waktu nggak bisa ada dihindari. perubahan ya. Usia terus bertambah. Dan kesadaran akan itu akan menolong untuk kita tidak melakukan pembandingan dengan orang yang lain. Ada baiknya, pemirsa, kami mengusulkan supaya coba tulis sekarang di saat ini juga 5 hal positif yang Anda dapatkan dari pasangan Anda. Tuliskan, ya, misalnya, oh dia seorang yang sabar, atau misalnya, oh dia seorang yang pandai sekali mengelola uang dan sebagainya. Tuliskan itu 5 hal positif tentang pasangan saudara. Jangan berpikir yang negatif, ya. Saya ajak kita lakukan ini dengan maksud agar kita berorientasi kepada hal yang positif kepada pasangan Pasti kita. ada. Pasti kita ada. menemukan Iya. hal-hal yang positif dari pasangan kita. Iya. Nah, ketika kita berfokus kepada hal-hal positif, itu akan menolong kedua suami istri tentunya akan bisa menjaga dan berhati-hati kepada serangan si rubah-rubah yang kecil tapi bahaya itu. Kalau melakukan pembandingan dengan orang yang sama, tadi kan it's okay, nggak apa-apa. Cuman akhirnya saya berpikir gini, kita juga bisa menerima keberadaan saat ini karena nggak bisa dipungkirin berjalannya waktu kita semua masing-masing ngalamin perubahan gitu ya. Nah, kalau kita melakukan pembandingan kemudian tanpa sadar kita seringkali apa? Menuntut. Nah, jangan lupa high expectation itu akhirnya menjadi kekecewaan loh. Nah, ternyata ada cara untuk membunuh cinta. Istilahnya how to kill love. Bisa loh, mulanya menikah cinta, tapi tanpa sadar rubah-rubah itu menggerogoti. Kenapa? Kita mulai membandingkan, kemudian kita mulai high expectation, harapan yang tinggi. Coba diberitahukan alurnya. Jadi gini, pertamanya karena kita mencintai dengan alasan, reason. Karena punya alasan saya mencintai dia, jadi saya punya syarat dong, punya condition dong. Nah, karena ada condition akhirnya menghasilkan expectation. Wow. Harapan saya
akhirnya bukan high expectation itu bukan lagi harapan, akhirnya jadi tuntutan. Nah, kalau tuntutan akhirnya terpenuhi. pasangan nggak bisa memenuhi, akhirnya apa yang terjadi? Kekecewaan. Disappointment. Benar. Nah, setelah kekecewaan, nah ini nggak segera diberesin, ini ngundang rubah yang lain. Lama-lama apa yang terjadi? Division. Ada Pemisahan, mulai perang dingin, nggak ngomong di keluarga. Nggak tidur satu ranjang, nggak ngomong, dibatasi guling 12, ya kan? Atau Gulingnya dari mana 12? satu tidur di tempat tidur, yang satu tidur di sofa, gitu kan, division. Iya. Lalu kemudian kalau yang apartemennya yang cuman studio, maka satu di ranjang, satu di toilet gitu ya. Kalau division terus terjadi, apa yang terjadi? Dampaknya apa? Divorce. Wow. Pasti cerai. Pasti cerai. Karena nggak diberesin. Iya, setelah terjadi divorce, apa yang terjadi? Akhirnya rusaklah hubungan. Nah, ingat loh ya, kalau suami istri rusak hubungan, kita nggak berhenti sampai di sini. Itu dampaknya kepada anak-anak juga. Death of relationship. Nah, setelah kematian hubungan, apa yang terjadi? Dysfunctional family. Keluarga yang akhirnya kehilangan fungsinya, gitu ya. Nah, setelah dysfunctional family, apalagi yang terjadi? Social decay. Akhirnya sosial, dampaknya ke sosial. Kerusakan sosial, kehancuran sosial. Dampaknya luas banget. Ya, mulanya dari apa? Reason. Jadi alasan. Jadi ayo setiap kita, supaya kita menangkap rubah-rubah itu, apa yang harus terjadi? Menerima apa adanya, jangan banding-bandingkan deh. Kamu yang terbaik sayangku. So sweet. Kecil-kecil tapi ngangenin gitu ya. Gini, belajar seperti Tuhan Yesus, mengasihi kita tanpa alasan. Mari mengasihi pasangan kita without any reason. Kalau istri saya tanya kepada saya, why do you love me so sweet and tenderly? Jawab saya adalah, I'm sorry babe, I cannot find the reason why I love you. Because I love you without any reason. Gimana kalau yang istrinya jadi gendut setelah punya anak? Apakah tetap without any reason? Sekalipun terjadi pelebaran ke sana ke sini, aku tetap suamimu akan berkata, still loving you. Demikianlah yang seharusnya kita kerjakan dalam keluarga kita masing-masing. Nah, selanjutnya waspadalah. Kalau kita pengabaian kebutuhan bahasa kasih, komunikasi, terus kemudian mulai pelan-pelan membandingkan, akhirnya high expectation yang terlalu tinggi, semua itu nggak tercapai, akhirnya apa yang terjadi? Kecewa. Ya, ini yang keempat ya. Kecewa yang keempat. Nah, kalau kecewa ini tidak segera dibereskan dan dipulihkan, wow, ini loh yang paling harus diwaspadai buat keluarga-keluarga. Apa itu? Iseng-iseng. Nah, kalau sudah ada benih kecewa dan tidak segera dibereskan, awas iseng. Apakah ada contoh di Alkitab? Ya, jelas ada contohnya. Justru raja yang paling berhikmat, firman Tuhan berkata, bahkan sebelum dia dan setelah dia tidak ada orang manusia yang seberhikmat dia. Siapakah? Salomo. Tuhan sudah ngomong dengan jelas dari awal, jangan kamu menikah dengan orang-orang dari bangsa lain, tapi dia iseng. Mulanya yang nyanyi saya aja deh. Biasa saja, lama-lama luar biasa. Jadi mulanya dari apa? Iseng. Nah, kalau sudah mulai ada chatting, apa kabar? Sudah mulai ada yang memperhatikan, waspadalah.
Semua itu keputusan kita loh. Jangan sampai kita sendiri yang membuka celah. Jadi ayo bereskan sejak dari mulai pembandingan, pengabaian, semuanya segera bereskan. Nah kalau sudah tidak dibereskan lagi kekecewaan, mulai iseng-iseng, apalagi selanjutnya marah. Marah ini kalau juga nggak disegera bereskan, benci. Nah benci ini sudah merupakan benih jahat. Awas loh ya, Jadi, setiap waktu bisa boom meledak. Dulu saya ingat ada lagu benci tapi rindu, itu nggak bener ya, namanya benci. Kalau nggak benci rindu ya. enak kali, ilfil bahasa sekarang ilfil Iya. gitu ya. Iya. Jadi kebencian adalah kebencian. Iya. Dan menurut dunia medis, kebencian, sakit hati, ternyata itu digolongkan dengan penyakit-penyakit yaitu psikosomatik. Yang penyakit fisik yang disebabkan masalah kejiwaan. Ya, Anda harus perhatikan ini bukan perkara yang remeh, justru saatnya menyelesaikan hubungan yang kemudian retak seperti itu. Ya. Celah ya, sudah mulai ada celah-celahnya Iya, ya. harus berhati-hati. Iya. Tidak ada orang ceritanya terjatuh karena batu yang gede. Ya, Iya. itu kalau sampai orang jatuh karena batu yang gede itu orang Surabaya bilang geladak. Itu betul-betul orang kayak orang nggak tahu jalan. Tapi orang bisa tersandung karena batu-batu yang kecil. Iya. Sebab itu perhatikan, jangan remehkan rubah-rubah kecil ini dalam setiap rumah Iya. tangga saudara. Sebab itu ini akan membocorkan cinta. Membocorkan energi kasih, membocorkan energi untuk menghormati pasangan. Dan istilahnya kalau orang-orang sekarang bilang ilfil. Ilfil. Jadi kalau saya ilfil harus hati-hati ya. Ilfil karena hambar. Iya. Nek. Nah ini hati-hati ya. Bahasa satu kata ini nek ini ya. Memang mengucapkannya gampang nek, tapi maknanya ini berbahaya sekali. Sebab itu sekarang kita tiba pada momen di mana bagaimana menangkapnya. menangkap. Kita harus mengusir, menangkap, Ya. Buang yang jauh. Ya, itu yang disebut dengan rubah-rubah kecil tersebut. Iya. Nah, yang harus kita lakukan adalah perhatikan baik-baik bagaimana kita perlu untuk duduk bersama sebagai suami istri. Iya. Ya, karena perlu ada waktu duduk dengan dewasa. Bicarakan Kalau ya. seandainya Iya. tidak memungkinkan untuk bisa duduk bersama dalam kesepahaman, Anda boleh meminta bantuan pihak yang ketiga. Iya. Misalnya kepada gembala yang bersangkutan, Iya. pemimpin rohani. Atau mungkin kalau ada hal-hal yang lebih dalam lagi yang membutuhkan penanganan yang lebih serius, bisa merujuk kepada psikolog, konselor yang memang profesional tapi yang didasari atas pengajaran Tapi kalau kebenaran. ke psikolog nanti dikira sakit jiwa. Itulah masalahnya di Indonesia. Ya, kadang-kala di Indonesia ini orang pergi ke psikiater, pergi ke psikolog, takut dicap bahasanya nggak enak lagi. Iya, Gila. gila. Bukan. Ya, sebagaimana tubuh kita ini bisa sakit, lalu kita pergi ke dokter. Iya. Demikian pula dengan masalah jiwa, pikiran, perasaan, kemauan kita. Kalau ada gangguan, itu perlulah kita pergi ke ahli kejiwaan. Entah itu psikolog, entah itu dokter jiwa. Tapi yang jelas segera bereskan. Ya. Dan Yakobus 5:16 berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Wow, pulih pasti. Sebab Alkitab menjanjikan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu temukan ya jalan yang paling bagus untuk saling mengampuni, dan jangan lupa bagaimana menyelesaikannya, atur prioritas. Setuju? Wow, sangat setuju. Seringkali orang-orang tuh suka hobinya diutamakan. Terus biasanya orang shopping, perawatan, istri-istri seperti itu. Atau juga biasanya apa? Misalnya selain hobi, handphone, gadget, itu merupakan orang ada yang bilang gini, istri pertamanya kamu, tapi istri keduanya hobinya, gadgetnya, atau dan yang lain-lain. Jadi atur prioritas Atur ya. prioritas, siapa yang menjadi prioritas utama di dalam keluarga. Tentunya seorang suami harus memprioritaskan istrinya. Demikian pula seorang istri
memprioritaskan Suaminya. Dan kami sebagai hamba-hamba Tuhan ingin sekali mendoakan apabila didapati di antara Anda semua saat-saat ini sedang mengalami ada rubah-rubah kecil yang sedang menyerang rumah tangga Anda. Mari ya, kita akan berdoa bersama-sama. Saya percaya kuat kuasa Roh Kudus akan menolong kita. Sebab kehendak Tuhan apa? Kehendak Tuhan adalah pemulihan. Ingat, Tuhan Yesus sanggup merubah air putih menjadi anggur. Kehambaran, hal-hal yang tidak hangat lagi, rubah-rubah kecil karena pengaruhnya kuat dalam rumah tangga saudara. Bila kita bawa kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kuat kuasa Roh dan firman-Nya, maka itu akan diselesaikan dan hubungan suami istri akan dipulihkan. Kami sungguh rindu untuk bisa mendoakan Bapak Ibu semuanya yang ingin saat ini dukungan doa dari kami. Dan percayalah, ada kuasa di dalam nama di atas segala nama, Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Anda yang sedang dalam pergumulan, mari saya ajak untuk Anda gandeng pasangan saudara. Mungkin Anda berkata, kok rasanya tidak enak Pak? Lakukan. Dan saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, kami berdoa buat setiap pemirsa yang hari-hari ini sedang menghadapi rubah-rubah kecil dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa Tuhan, segala sesuatu yang dikirim oleh kuasa kegelapan, kami perintahkan pergi demi nama Tuhan Yesus Kristus. Namun sebaliknya juga kami minta kepadamu agar muncul kesadaran baru kau taruh dalam setiap hubungan suami istri. Untuk saling merendahkan diri, saling mengakui segala kelemahan kepada pasangan dan mau memaafkannya. Dan kami berdoa sebab jaminan firman-Mu, kalau kami saling mengaku dosa, lalu saling mendoakan, kami akan sembuh. Amin, dan pulihlah semua hubungan. Kami juga berdoa supaya sebagaimana Engkau melakukan mujizat air putih dirubah menjadi anggur. Lakukan Tuhan, curahkan anggur yang bermutu kepada setiap keluarga-keluarga supaya mereka mengalami kerajaan sorga nyata dalam rumah tangga mereka. Sebab sorga tidak jauh, sorga dimulai dari keluarga setiap mereka. Dalam nama Yesus, amin.